Siap, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Januradin dan hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait topik analisis implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan dampaknya terhadap pemerataan pendidikan di Jawa Timur. Dan di sini saya bersama Abdul Malik Jangkadausat. Di sini saya akan mempertanyakan bagaimana implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di Jawa Timur dilakukan, termasuk penentuan zona sistem pendaftaran online dan pengawasan data. Oke, terima kasih atas pertanyaan saudara Muhammad Alvin. Saya akan jawab. Sebelum saya menjawab, saya di sini akan sedikit memberikan atau sedikit abstrak ya, atau penjelasan terlebih dahulu. Kebijakan zonasi ini, peserta zonasi ini itu PPDB itu diterapkan pemerintah sejak tahun 2017 dengan tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Dan juga implementasi kebijakan zonasi di Provinsi Jawa Timur ini mengalami suatu mengidentifikasi tantangan keberhasilan serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemerataan pendidikan menggunakan pendekatan interdeskriptif maupun kualitatif dengan tinjauan literatur dan analisis kebijakan. Dan untuk menjawab pertanyaannya, di sini saya memberikan jawaban mungkin agak banyak ya. Yang mana kebijakan zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik atau PPDB yang memprioritaskan calon siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Dalam artian semisal jarak sekolah di daerah Delanggu, apakah jarak rumah saya ke sekolah Delanggu itu jauh apakah tidak? Nah, sistem ini pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 17 tahun 2017 yang beberapa kali mengalami perubahan, antara lain yaitu melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, kebijakan ini mendorong pemerataan peserta untuk melakukan pemerataan akses pendidikan, menghapus praktek jual beli kursi di sekolah negeri, serta mengurangi beban transportasi yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua. Jadi kita bukan hanya untuk melakukan program ini secara tidak adanya faktor-faktor yang dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu antara guru, murid, dan juga wali murid. Agar apa? Agar tidak merasa bahwasannya saling terbebani satu sama lain, seperti halnya guru. Nah, karena kan guru ini mungkin banyak faktor-faktor juga, seperti halnya orang tua yang takut akan semisal anaknya pergi sekolah dengan menggunakan kendaraan sepeda, seperti terlalu jauh sekolahnya dari rumah, takut akan terjadi apapun. Kita tidak akan tahu ke depannya. Maka dari itu, melalui kebijakan zonasi ini, pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah. Sistem ini diharapkan dapat menghapus kesenjangan antara sekolah yang selama ini dianggap favorit dan sekolah lainnya, dengan pemerataan siswa berdasarkan domisili, kualitas di berbagai daerah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat peran sekolah sebagai pusat pendidikan dan sosial lingkungan di masyarakat sekitar. Nah, pelaksanaan PPDB ini dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan dengan presentasi kuota tertentu. Jalur zonasi biasanya memiliki kuota sekitar 50% atau bisa lebih dikarenakan keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas dengan kuota sekitar 15%. Nah, disadarkan pada pencapaian akademik maupun non-akademik dengan kuota sekitar 30%, serta jalur pembinaan tugas orang tua atau wali murid itu sekitar 5%. Pembagian jalur ini bertujuan mengakomodasi keragaman antar belakang. Dalam artian kita tidak memandang dari kasta mana seorang siswa tersebut, maupun dalam artian kita harus memandang sama rata atau pemerataan tersebut. Nah, adanya zonasi ini agar tidak adanya seperti halnya kesenjangan di antara murid, guru maupun wali murid. Seperti itu. Nah, meskipun memiliki tujuan yang baik, kebijakan zonasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan dengan implementasinya. Jadi tidak hanya dalam artian kita membuat seperti sistem seperti ini, program seperti ini, tidak ada tantangan, selalu ada tantangan. Nah, beberapa masalah ini sering muncul juga,
Nah, ketimpangan kualitas antar sekolah belum sepenuhnya merata. Nah, namanya juga dalam artian kita melakukan satu program. Nah, program ini dalam artian dimulai sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025. Nah, sudah beberapa tahun ini sudah berjalan. Akan tetapi namanya juga kita memiliki keterbatasan. Maka dari itu masih belum sepenuhnya merata. Data juga yang sering terjadi itu karena data. Nah, kita tidak memiliki data, maka kita akan sulit bagaimana? Sulit untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa mengetahui seperti itu. Mungkin cukup. Apakah mohon bertanya, apakah zonasi itu bisa berlaku terhadap pendidikan di pesantren? Untuk jawaban itu, di setiap pesantren pasti memiliki pendidikan non formal ataupun formal. Di setiap pendidikan formal ada jenjang tersendiri antara jenjang MI, SD, SMP, SMA, SMK, MTS. Lah, SLTP, SLTA itu kita bisa katakan semisal di lingkungan pesantren tidak mungkin kita menganut negeri. Nah, maka dari itu kita berikan sekolah tersebut swasta. Jika tidak bisa dikatakan seperti itu, mengapa? Nah, pemerataan ini terjadinya tidak rata, tidak adil. Karena apa? Hanya sekolah negeri saja yang menggunakan sistem zonasi ini, jadi tidak dengan sekolah swasta juga. Seperti itu. Tapi kalau zonasi di sekolah swasta tapi itu di luar lingkungan pesantren itu berlaku apa tidak? Tentu saja tidak berlaku. Maka dari itu saya pernah melihat sekolah di daerah saya sendiri, di daerah Sidoarjo tersebut, bahwasanya pernah ada laporan dari sistem zonasi ini berjalan, itu banyak sekali siswa itu dalam artian mengalami penurunan pada saat UTBK, penerimaan santri baru. Nah, itu sebanyak 50% pengurangnya, itu bukan main-main, itu 50%. Nah, karena adanya program seperti itu, sekolah negeri itu sekarang menjadi sangat banyak siswanya, tidak sebanyak sekolah swasta. Seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi kebijakan zonasi di Jawa Timur seperti disparitas kualitas sekolah, akurasi data kependudukan, ketersediaan sekolah, dan pemahaman masyarakat? Oke. Pemerataan pendidikan ini didefinisikan sebagai upaya fundamental yang mana menjamin setiap individu memiliki akses dan kesempatan serta memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi geografis. Nah, konsep ini melampaui standar dari visi sekolah, namun mencakup indikator krusial seperti halnya aksesibilitas, distribusi fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai kualitas, dan kompetensi guru yang merata, refleksi kurikulum, serta tercapainya belajar siswa setara di berbagai satuan pendidikan. Untuk yang pertama yaitu pertanyaan tadi tentang disparisasi kualitas sekolah. Nah, disparitas kualitas sekolah ini adalah tantangan paling mendasar yang mana kita melakukan suatu program. Nah, zonasi bertujuan meratakan mutu. Namun yang terjadi adalah penyebaran siswa ke sekolah dengan kualitas yang masih jauh berbeda. Kesenjangan sarana dan prasarana, sarpras ya, kesenjangan sarpras. Siap. Sekolah sebelumnya tidak diminati, yang sekolah non favorit. Nah, seringkali memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang jauh tertinggal dibandingkan sekolah yang favorit. Padahal ini berada di zona yang sama, seperti itu. Hal ini membuat orang tua tetap enggan untuk mendaftarkan anaknya secara acak di jarak zona yang sesuai dengan sekolah tersebut. Nah, ketidakmerataan kualitas ini, guru-guru yang kompeten atau berprestasi cenderung tidak konsentrasi di sekolah-sekolah tertentu. Seringkali sekolah lama atau favorit
zonasi belum diikuti dengan distribusi, guru yang adil dan efektif, sehingga kualitas pelajaran di sekolah pinggiran tetap rendah. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja. Nanti pakai pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang terakhir. Oh, tadi pertanyaannya mengatakan 3 poin ya? 3 poin. Oke, untuk yang poin kedua apa tadi? Poin yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi kebijakan zonasi di Jawa Timur? Oh, untuk yang kedua yaitu akurasi dan data kependudukan atau yang biasa disebut dengan KK. Nah, masalah data sering memicu kecurangan. Taktik kecurangan ini dan mengurangi keadilan sistem zonasi yang manipulasi kata keluarga. Nah, ini juga pernah saya alami juga, tapi tidak bisa saya katakan. Banyak orang tua yang melakukan praktek titip kakak seperti itu, titip kakak, seperti halnya atau pindah domisili sementara ke alamat yang lebih dekat dengan sekolah yang dianggap baik. Nah, hal ini merusak integritas sistem zonasi karena siswa yang sebenarnya tinggal jauh justru mendapat prioritas. Nah, kesulitan menghitung jarak, menentukan titik koordinat rumah ke sekolah terkadang menimbulkan polemik segala masalah. Contoh perhitungan, misalnya garis lulus versus jarak tempuh, seringkali disalahpahami dan dimanipulasi, menyebabkan perselisihan antar calon peserta didik atau peserta didik seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu ketersediaan dan sebaran sekolah. Nah, ketersediaan sekolah negeri yang tidak merata di seluruh daerah Jawa Timur ini itu di beberapa kecamatan, terutama di pinggiran atau di pedesaan ya mungkin hanya ada satu, bahkan tidak ada sekolah negeri untuk jenjang tertentu. Jadi kita ingin melakukan program tersebut, akan tetapi di berbagai daerah masih belum ada sekolah negeri. Dan itu menjadi salah satu hambatan untuk kita melakukan sistem zonasi tersebut. Semisal seperti halnya ada SMP namun tidak ada SMA, SMK maupun madrasah aliyah atau SLTA sederajat lah. Akibatnya siswa di wilayah tersebut harus menempuh jarak yang sangat jauh atau terpaksa bersekolah di luar zona atau di sekolah swasta. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu hambatan bagaimana sistem zonasi ini tidak bisa menyeluruh atau tidak bisa dilakukan secara merata, secara adil. Dan untuk yang keempat yaitu pemahaman dan resistensi masyarakat. Budaya dan pola pikir masyarakat sudah terbentuk sejak lama menjadi tantangan besar. Stigma, dalam artian namanya stigma, yaitu sekolah favorit. Itu berpikir bahwasanya sekolah tertentu adalah sekolah yang masih terbaik gitu. Sekolah favorit adalah sekolah yang terbaik, masih sangat kuat. Orang tua percaya itu bahwa kualitas dan masa depan anak sangat ditentukan oleh sekolah, bukan oleh proses pembelajaran mereka. Hal ini memicu penolakan atau mencari celah dalam sistem zonasi, penurunan motivasi belajar, adanya kasus di mana siswa berprestasi ditempatkan di sekolah yang dianggap kurang bagus yang dapat memicu kurang belajarnya siswa. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan jangka panjang zonasi ini. Jadi kurang adanya dukungan dari masyarakat dikarenakan masih ada pandangan yang secara garis besar memiliki pandangan yang kurang terhadap sistem zonasi ini. Seperti itu. Misal sekolah favorit itu lebih baik. Oh, tidak bisa seperti ini. Mereka memiliki pandangan yang mungkin memiliki pemikiran yang sangat kolot. Namanya juga orang tua kan. Tapi kita sebagai orang hanya melihat sebagai pembatasan akses untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Seperti itu saja. Apakah zonasi masih berlaku sampai saat ini? Zonasi masih berlaku, akan tetapi zonasi berganti nama sejak tahun 2004 menjadi domisili. Seperti itu. Ada beberapa peraturan yang mungkin dirubah. Hanya sedikit saja yang dirubah perubahan. Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai. Oh, sudah cukup ya. Cukup. Mungkin karena terlalu banyak pembahasan yang dibahas tadi, terlalu banyak. Dan sampai habis ini mau minumannya ya. Sampai habis. Dan cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Abdul Malik Jaga Dosat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan tata bicara saya dan Abdul Malik Jaga Dosat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.